Assalamualaikum Hai Indonesia. Teka-teki kehadiran Xiaomi Redmi Note 13 series di pasar global akhirnya menemui titik terang. Informasi ini dibagikan oleh pembocor terkenal Mukul Sharma di media sosial X atau Twitter. Ia mengungkap sebuah perangkat Xiaomi telah tercantum dalam data situs benchmark Geekbench. Perangkat tersebut memiliki nomor model 2312 DRA50G yang disebut merupakan nomor model dari Xiaomi Redmi Note 13 Pro untuk varian global yang kemungkinan juga termasuk untuk pasar Indonesia. Apalagi perangkat dengan nomor model serupa sebelumnya telah lebih dulu mendapatkan sertifikat TKDN bersamaan dengan dua perangkat Xiaomi lainnya yang menandakan bahwa smartphone ini juga akan segera hadir resmi di pasar Indonesia. Nah, lalu apa saja yang sebenarnya ditawarkan oleh Xiaomi Redmi Note 13 Pro ini? Nah, tak seperti Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus yang memiliki begitu banyak perubahan tampilan, Xiaomi Redmi Note 13 Pro justru masih membawa banyak aspek tampilan yang senada dengan generasi sebelumnya. Seperti back cover yang tetap terbuat dari bahan kaca yang dibuat rata dan frame yang mengotak simetris pada seluruh sisi. Sayang untuk frame ini masih terbuat dari plastik. Xiaomi Redmi Note 13 Pro memberikan pembaruan pada bentuk modul kameranya yang persegi berukuran cukup besar, berisikan 3 lensa kamera serta LED flash yang dipisahkan oleh garis-garis. Bentuk ini justru semakin mirip dengan konsep yang dihadirkan oleh smartphone Infinix terbaru. Sementara di bagian depan, Xiaomi Redmi Note 13 Pro menggunakan panel layar berkelas dengan jenis OLED yang memiliki bezel tipis di seluruh sisi. Layarnya membentang seluas 6,67 inci beresolusi 1,5K yang kini sudah semakin umum digunakan. Brightness-nya sanggup mencapai 1800 nits dan refresh rate layarnya pun sudah mencapai 120 Hz. Menariknya lagi, Xiaomi Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus resmi menjadi jajaran smartphone pertama dalam menggunakan teknologi fingerprint di dalam layar pada seri ini. Gak hanya itu, layar ini juga sudah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus. Nah, selain tampilan, aspek yang juga menyita perhatian adalah dapur pacu. Yap, Xiaomi Redmi Note 13 Pro akhirnya kembali menggunakan produk Qualcomm yang baru saja dirilis, yakni Snapdragon 7S Gen 2. Prosesor yang kini terbuat dengan fabrikasi 4 nanometer Samsung. Ini sekaligus menjadikannya sebagai smartphone pertama yang menggunakan prosesor tersebut. Namanya mungkin memang terasa aneh karena tidak ada generasi pertama yang mendapat label huruf S di Snapdragon 7 series. Hanya ada Snapdragon 7 Gen 1 dan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Namun label huruf S bisa jadi adalah simbol spesifikasi yang disederhanakan. CPU SoC ini memiliki 4 core dengan clock speed 2,4 GHz untuk kinerja yang disebut menggunakan basis Cortex A78 dan 4 core lainnya dengan clock speed 1,95 GHz untuk efisiensi yang disebut menggunakan Cortex A55. Dipadukan dengan GPU Adreno 710 yang dapat menangani layar beresolusi Full HD Plus pada 144 Hz. Namun konektivitas Fast Connect 6700 merupakan penurunan dari 6900 yang terdapat pada Snapdragon 7 Plus Gen 2. Hal ini menghasilkan kecepatan pengunduhan puncak sebesar 2,9 Gbps dan dukungan Bluetooth dibatasi pada 5.2. Sektor spektra ISP di sisi lain cukup mumpuni dengan kemampuannya mendukung satu kamera beresolusi hingga 200 megapiksel dan pengambilan video 4K pada 30 fps. Dari segi memori, ia support LPDDR5 dan berjalan pada 3200 MHz. Bersama dengan fitur lain seperti USB 3.1 dan Quick Charge 4+. Berikut ini adalah perbandingannya dengan Snapdragon 7 Gen 1 dan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Beralih ke sektor kamera, Xiaomi Redmi Note 13 Pro kini memiliki konfigurasi yang sama dengan versi Pro Plus. Xiaomi Redmi Note 13 Pro dibekali dengan kamera utama beresolusi super besar mencapai 200 megapiksel dengan menggunakan sensor Samsung HP3. Sensor yang sebelumnya juga digunakan oleh kompetitornya, yakni Realme 11 Pro Plus. Kamera ini tentunya telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Untuk kamera lain sayangnya masih tetap sama, yakni kamera ultra wide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Sementara kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Kamera belakang ini telah support perekaman video hingga resolusi 4K 30 fps dan 1080p untuk kamera depannya.
Kemudian di bagian daya sedikit peningkatan disajikan. Xiaomi Redmi Note 13 Pro memiliki kapasitas baterai yang sedikit lebih besar mencapai 5100 mAh dengan teknologi pengisian ulang yang sayangnya tetap berdaya maksimal 67 Watt. Nah, untuk fitur-fitur lain, Xiaomi Redmi Note 13 Pro masih mempertahankan fitur andalannya seperti tetap dihadirkannya dual speaker stereo, tetap ada jack audio, ear blaster, dan NFC. Namun tak seperti versi Pro Plus yang telah memiliki sertifikasi IP68, smartphone ini hanya punya sertifikasi IP54. Terakhir bicara mengenai harga, Xiaomi Redmi Note 13 Pro masih terbatas untuk pasar China. Di sana smartphone ini dijual dengan harga mulai dari 1.399 yuan atau jika dirupiahkan sekitar 3 juta rupiah untuk varian 8 per 128 GB. Sedangkan varian tertingginya seharga 1.999 yuan atau jika dirupiahkan nyaris 4,2 juta rupiah. Nah, jadi bagaimana menurut kalian dengan tampilan dan spesifikasi yang ditawarkan? Kira-kira berapa ya harga yang pas untuk Xiaomi Redmi Note 13 Pro ini saat dihadirkan di Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.